Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian lihat foto atau video tempat dengan air laut sejernih kristal, pasir putih selembut tepung, dan bungalow-bungalow mewah di atas air? Pasti langsung terbayang satu nama, Maladewa, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Maldives. Tempat ini sering banget disebut sebagai surga dunia. Tapi di balik keindahannya yang memukau, pernahkah kalian penasaran gimana sih sejarah dan asal-usul negara kepulauan yang eksotis ini? Nah, di episode kali ini, kita akan menyelami lebih dalam sejarah Maldives. Dari asal-usul namanya yang misterius, hingga menjadi destinasi wisata impian jutaan orang di seluruh dunia. Siap untuk berpetualang melintasi waktu? Yuk, kita mulai. Pertama-tama, mari kita bedah dulu. Dari mana nama Maldives itu berasal? Ada beberapa teori menarik. Salah satu yang paling populer mengatakan bahwa nama ini berasal dari bahasa Sanskerta, Mala, yang berarti untayan atau karangan bunga, dan Devipa, yang berarti pulau. Jadi, Malatvipa bisa diartikan sebagai untayan pulau-pulau, yang sangat pas menggambarkan geografi Maldives yang terdiri dari lebih dari 1.000 pulau karang kecil yang berjejer seperti kalung mutiara di Samudra Hindia. Teori lain mengaitkannya dengan kata Tamil Maalai, karangan bunga, dan Sifu Pulau. Ada juga yang berpendapat namanya berasal dari bahasa Arab, Mahal Dibiat, yang diberikan oleh para pedagang Arab kuno, walaupun belum ada satu jawaban pasti. Semua teori ini menunjuk pada satu hal, keindahan rangkaian pulaunya yang sudah diakui sejak zaman dulu. Sekarang kita mundur jauh ke belakang, ke masa-masa awal pemukiman di Maldives. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa pulau-pulau ini sudah dihuni sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Para pemukim pertamanya diyakini berasal dari India Selatan dan Sri Lanka. Kemungkinan besar adalah para nelayan yang secara tidak sengaja menemukan rangkaian atol ini saat berlayar di Samudra Hindia. Mereka membawa budaya dan bahasa mereka yang kemudian berkembang menjadi bahasa Divehi yang kita kenal sekarang. Sebuah bahasa yang unik dengan pengaruh dari bahasa Sinhala dari Sri Lanka. Mereka juga membawa ajaran Buddha yang menjadi agama utama di Maldives selama lebih dari 1.000 tahun. Peninggalan stupa dan vihara kuno di beberapa pulau menjadi saksi bisu kejayaan Buddhisme di masa lalu. Memasuki abad pertengahan, Posisi Maldives yang super strategis di jalur perdagangan Samudra Hindia membuatnya menjadi tempat singgah penting bagi para pelaut dan pedagang dari berbagai penjuru dunia. Pedagang dari Arab, Persia, dan bahkan Tiongkok sering berlabuh di sini untuk mengisi perbekalan. memperbaiki kapal, dan berdagang. Salah satu komoditas utama yang membuat Maldives terkenal saat itu adalah cangkang kerang kauri. Ya, kerang kecil yang cantik ini dulunya digunakan sebagai mata uang di banyak wilayah di Asia dan Afrika. Maldives adalah salah satu produsen cangkang kauri terbesar di dunia, menjadikannya pusat perdagangan yang makmur dan berpengaruh. Interaksi intens dengan para pedagang muslim dari Arab inilah yang perlahan-lahan membawa perubahan besar bagi Maldives. Titik balik sejarah Maldives terjadi pada tahun 1153 Masehi. Menurut legenda yang paling terkenal, Seorang cendekiawan muslim dari Maroko bernama Abu al-Barakat Yusuf al-Parpare tiba di Maldives. Ia berhasil meyakinkan Raja Buddha terakhir, yang saat itu bernama Raja Dovemi, untuk memeluk Islam. Setelah sang raja masuk Islam, Ia mengganti gelarnya menjadi Sultan Muhammad Al-Adil, dan seluruh rakyatnya pun mengikutinya. sejak saat itulah Maldives berubah menjadi sebuah kesultanan Islam. Dan Islam menjadi agama negara hingga hari ini. Peristiwa ini bukan hanya perubahan agama, tapi juga transformasi budaya dan politik yang mendalam, membentuk identitas Maldives seperti yang kita kenal sekarang. Menjadi kesultanan tidak berarti perjalanan Maldives mulus-mulus saja. Selama berabad-abad, mereka harus berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman kekuatan kolonial Eropa. Pada abad ke-16, Portugis berhasil menguasai Maldives selama 15 tahun. Namun,
perlawanan rakyat yang dipimpin oleh pahlawan nasional Muhammad Takurufaanu Alauzam akhirnya berhasil mengusir Portugis. Kemenangan ini dirayakan sebagai hari nasional di Maldives. Setelah itu, ancaman datang dari Belanda dan Prancis. Namun Kesultanan berhasil menjaga otonominya. Akhirnya, pada tahun 1887, Maldives secara resmi menjadi protektorat Inggris. Ini berarti urusan luar negeri dan pertahanan dikendalikan oleh Inggris. Tetapi Sultan tetap berkuasa penuh atas urusan dalam negeri. Status protektorat ini berlangsung hingga tahun ke-1965, tanggal 26 Juli tahun 1965 adalah hari yang sangat bersejarah. Pada hari itu Maldives secara resmi meraih kemerdekaan penuh dari Inggris. Ini adalah buah dari perjuangan diplomasi yang panjang. 3 tahun setelah merdeka, tepatnya pada tahun 1968, rakyat Maldives melalui sebuah referendum memutuskan untuk menghapuskan sistem kesultanan yang telah berlangsung selama lebih dari 800 tahun dan mengubah bentuk negara menjadi republik. Sultan terakhir turun tahta dan Ibrahim Nasir terpilih sebagai presiden pertama Republik Maldives. Ini menandai dimulainya era baru, era modernisasi bagi negara kepulauan ini. Nah, disinilah transformasi paling dramatis terjadi. Di awal tahun 1970-an, pemerintah Maldives mulai menyadari potensi luar biasa yang dimiliki negaranya pariwisata. Dengan keindahan alam yang tak tertandingi, mereka mulai membuka diri untuk turis internasional. Resort pertama dibuka pada tahun ke-1972. Awalnya, konsepnya sangat sederhana. Namun, ide untuk membangun penginapan mewah di atas air atau water bungalow ternyata menjadi sebuah gebrakan yang mengubah segalanya. Konsep ini memberikan pengalaman liburan yang unik dan super mewah, yang langsung menarik perhatian wisatawan kelas atas dari seluruh dunia. Dalam beberapa dekade saja, pariwisata meledak dan menjadi tulang punggung perekonomian Maldives, mengubahnya dari negara nelayan yang sederhana menjadi salah satu destinasi liburan paling mewah dan eksklusif di planet ini. Dari sebuah kerajaan Buddha kuno menjadi kesultanan Islam yang makmur karena perdagangan kerang. Berjuang melawan kolonialisme hingga akhirnya bertransformasi menjadi republik modern yang mendunia berkat pariwisatanya. Sejarah Maldives adalah cerminan dari kemampuan beradaptasi dan ketangguhan penduduknya. Keindahan yang kita lihat sekarang bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang penuh warna dan tantangan. Setiap jengkal pasir putih dan setiap riak air lautnya seakan menyimpan cerita dari masa lalu. Jadi, ketika lain kali kalian melihat gambar-gambar indah Maldives, ingatlah bahwa di baliknya ada sejarah yang kaya dan peradaban yang telah bertahan selama ribuan tahun. Surga dunia ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga warisan budaya dan sejarah yang luar biasa. Siapa sangka negara kepulauan kecil ini memiliki kisah yang begitu besar, kan? Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita tentang sejarah dan asal-usul Maldives tadi bisa menambah wawasan dan membuat kalian semakin kagum dengan negara yang luar biasa ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar di bawah tentang topik sejarah, apalagi yang seru untuk kita bahas, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert dan nyalakan lonceng notifikasinya, ya. Dengan begitu kalian gak akan ketinggalan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.